merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki kultur budaya yang kuat di dalamnya. Baik itu fenomena alam, baik itu orang-orangnya, maupun ya tradisi-tradisinya. So, kali ini kita akan sama-sama membahas permainan-permainan menyeramkan di Jepang. Tetap fokus, jangan dengarkan bisikan. Baiklah, kita masuk permainan pertama, yaitu Hitori Kakurenbo. Permainan ini disebut juga dengan petak umpet hantu dan memerlukan boneka sebagai medianya. Permainan ini berfungsi untuk mengundang roh yang bergentayangan supaya memasuki tubuh boneka tersebut agar mudah berinteraksi. Biasanya permainan ini dilakukan sendirian karena bila dilakukan beramai-ramai, tingkat permainan ini bisa menjadi lebih berbahaya. Banyak orang percaya kalau permainan ini sebenarnya hanya mengundang roh jahat untuk memasuki rumah Anda. Ya, pasti kalian juga tidak asing lagi dengan boneka ini, bukan? Karena biasanya boneka ini sering kali dikaitkan dengan salah satu tradisi di Indonesia, yaitu contohnya itu jailangkung. Di sini kita akan lihat tata cara permainannya. Yang pertama, simak baik-baik ya. Siapkan boneka kain seperti boneka teddy bear, jangan boneka apapun yang lucu. Harus boneka teddy bear. Yang kedua, siapkan beras putih. Yang ketiga, siapkan benang merah atau pita merah dan benang jahit. Yang keempat, siapkan jarum untuk menjahit. Yang kelima, siapkan pisau atau pensil atau pulpen. Yang keenam, siapkan senter untuk penerangan. Yang ketujuh, siapkan televisi atau TV. Yang kedelapan, siapkan kamera video untuk merekam. Yang kesembilan, siapkan air garam dan ya garam itu sendiri. Yang ke-10, siapkan handphone untuk menghubungi teman atau saudara Anda bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ke-11, berdoa agar dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Baiklah, kita akan mulai lihat ilustrasi dari boneka permainan ini, karena di sini ada satu video dari salah satu YouTube channel Jom TV yang menerangkan adanya ilustrasi dari permainan Hitori Kakurenbo. Bukan ilustrasi sepertinya kisah seseorang yang pernah memainkan boneka ini. Oke, aku nggak sabar lagi, kita sama-sama lihat aja ya. 1, 2, dan 3. Mau percaya ataupun tidak pada cerita ini, yang penting jangan mencobanya. Cerita ini adalah pengakuan dari salah seorang yang pernah memainkan Hitori Kakurenbo. Namaku Sarah. Aku adalah seorang Amerika yang sudah pernah tinggal di Jepang dengan keluarga angkat untuk keperluan studi luar negeri. Minggu lalu, saudara serumahku, Akane, bercerita tentang sebuah permainan yang ingin ia mainkan yang bernama Hitori Kakurenbo atau petak umpet sendirian. Akane bilang permainan itu menyenangkan dan beberapa teman perempuannya di sekolah telah mencobanya. Jadi ceritanya mereka iseng main boneka. Akane mendapatkan boneka dari 100 Yen Store. Menamakannya Erina. Dia langkah-langkahnya. Dia merobek isian boneka dan menggantinya dengan beras. Dia kemudian diteruskan dengan melilitkannya di sekitar leher boneka. Untuk kalian semua, aku saranin jangan ada yang melakukan permainan ini ya, karena ini salah satu permainan yang cukup berbahaya juga karena menyangkut nyawa. Kalian percaya atau tidak, kami meletakkan boneka itu di dalam ya. bak mandi yang berisi air dan berteriak bersamaan. Karena biasanya rasa penasaran itu yang membuat Akane dan Sarah jadi yang pertama. Akane dan Sarah jadi yang pertama. Untuk kali ini please jangan. Kemudian kami berlari keluar kamar mandi, mematikan semua lampu dan menyalakan TV di kamar persembunyian kami ke saluran statis. Akane menusuk jantung boneka itu dan memastikan bahwa dia memutuskan banyak benang merah sebelum membuangnya kembali ke bak mandi. Erina jadi yang kedua. Erina jadi yang kedua. Erina jadi yang kedua. Kami bernyanyi kecil. Rupanya videonya sampai situ doang, karena aku nggak tahu kelanjutannya apa. Tapi intinya dari video ini, pokoknya kalian jangan pernah coba ya. Kita lanjut cerita berikutnya. Next.
Di sini ada salah satu permainan juga yang cukup menyeramkan, yaitu Darumasan. Sering disebut juga dengan bathtub game karena membutuhkan bathtub di kamar mandi untuk memainkan permainan ini. Permainan ini sangat beresiko untuk dilakukan karena merupakan permainan kejar-kejaran dengan hantu yang menyeramkan selama 1 hari penuh. Bila tidak berhasil memenangkan permainan ini, maka Anda akan dihantui seumur hidup. Baiklah, di sini ada salah satu cara-cara untuk memainkan permainan ini, yaitu kita baca ya. Untuk mengundang Darumasan, permainan sebaiknya dilakukan ketika malam telah tiba dan hanya bagi kalian yang punya bathtub. Setelah mengisi bathtub, isi pemain akan duduk di dalamnya dengan posisi tubuh menghadap keran air. Pemain harus mencuci rambut di keran tersebut dengan mata tertutup dan mengulang-ulang mantra pemanggilnya. Kalau yang ingin tahu mantra pemanggilnya, aku nggak bisa sebut, aku tulis di sini. Konon, saat mencuci rambut, di benak kita akan muncul visualisasi seorang gadis yang terpleset hingga matanya membentur keran dan ia pun tewas seketika. Dalam kondisi ini, pemain sebaiknya tetap mengucapkan mantra dengan menutup mata hingga selesai mencuci rambut. Yang paling menegangkan saat ritual keramas, setelah memanggil hantu, konon si pemain akan merasakan gerakan air di belakang. Meski demikian, si pemain dilarang mengintip. Dipercaya jika hantu Darumasan sebenarnya sudah ada dan muncul dan memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Ia hanya memiliki satu mata karena sebelah matanya hilang, meninggalkan lubang menganga penuh darah. Hantu tersebut akan muncul di belakang si pemain. Jika si pemain sudah merasakan kehadiran hantu yang dipanggil, maka pemain akan bertanya. Aku nggak bisa bilang apa pertanyaannya, aku tulis di sini. Setelah menjalani proses tersebut, si pemain turun dari bathtub dengan berhati-hati karena dalam kondisi ini mata masih ditutup. Setelah keluar dari kamar mandi, berarti sudah diizinkan untuk membuka mata. Disarankan untuk segera ke kamar tidur dan meninggalkan kamar mandi semalaman. Keluar dari kamar mandi bukan berarti permainan telah selesai. Justru permainan petak umpet dengan hantu Darumasan baru saja dimulai. Si pemain harus segera tidur karena keesokan harinya ia akan memulai permainan yang sesungguhnya. Ya, permainan ini juga cukup sangat terkenal dan menyeramkan di Jepang, dan kalian juga harus berhati-hati juga lah kalau ingin memainkan permainan-permainan seperti ini, karena percaya atau tidak, mereka itu ada. Oke, kita masuk ke cerita berikutnya. Next. Baiklah, kita masuk ke cerita permainan berikutnya, yaitu Crossroad Divination, atau yang disebut juga dengan Sujiura. Sujiura adalah permainan yang usianya sudah ratusan tahun. Permainan ini dilakukan untuk menanyakan masa depan kepada makhluk halus. Penduduk Jepang percaya jika di persimpangan jalan saat tengah malam banyak roh yang bergentayangan dalam wujud manusia. Untuk memainkan permainan ini, Anda harus pergi ke persimpangan jalan yang benar-benar sepi, seperti di pedesaan yang belum beraspal. Anda membutuhkan sisir dan sesuatu yang dapat menutupi wajah Anda. Ya, banyak pemain yang dikabarkan bunuh diri karena hasil ramalan yang mereka terima sangat buruk. Baiklah, di sini ada salah satu ilustrasi video dari permainan Sujiura. Dan kita akan sama-sama lihat aja ya. 1, 2, dan 3. Sujiura. Este juego es de origen japonés y es real. Se Ini recomienda bahasa Rusia rupanya. no Tapi kita tetap jugarlos, lihat aja ya. debido a que se Kita hanya lihat ilustrasi yang ada el di balik suicidio de dari una permainan ini. adolescente porque no le agradó la predicción que recibió. Además, más allá de las probabilidades paranormales, puede ser peligroso. Oh, jadi ini ceritanya Para jugarlo se dia yang necesita ada yang punya ramalan itu lah peine ya. de tu propiedad y un libro, revista o algo para cubrir Sisir. tu cara.
Tiene que ser de noche, en un lugar poco transitado, y debes buscar la entrada a un callejón o una esquina paralela al camino principal y quedarte ahí de pie. A continuación, saca el peine, pasa las manos por los dientes de este y repite lo siguiente 3 veces. Tsujiura, Tsujiura, concédeme una respuesta verdadera. Oh, ini mantranya Espera en guys. silencio y observa cuidadosamente. Si nadie se ha acercado a donde te encuentras, Aku nggak bohong, ini ritual creepy ha banget. fallado Walaupun y aku nggak ngerti tendrás que bahasanya. intentarlo otra noche. Sin embargo, si un extraño se aproxima hacia ti, prepárate, porque el ritual ha tenido éxito y para lo que viene debes tener mucho cuidado. Tan pronto como veas que el extraño se aproxima, debes cubrir tu cara con el libro o revista inmediatamente. Oh, jadi ini ceritanya ya megang koran ini yang manggil gitu ya. Ellos tienen que hacer lo mismo. Cuando el extraño esté lo suficientemente cerca para hablar con él, pídele que te diga cuál es tu fortuna. No exijas saber. Si esta persona no responde o se niega, no le preguntes de nuevo. Déjalo irse. Cuando escuches que se fue definitivamente, puedes descubrirte la cara y volver a intentarlo nuevamente. Rupanya videonya cuma segitu aja dan ya itu ilustrasinya lah. Dan ya agak sedikit creepy lah ya. Karena coba kalian bayangkan sendirian malam-malam di persimpangan harus menunggu orang yang bawa ramalan itu, dan jika ramalannya buruk, oke, kita masuk cerita berikutnya aja ya. Kalau kalian yang punya pendapat kalian apa tentang permainan ini, komen di bawah aja. Next, cerita berikutnya. Dan permainan yang menyeramkan terakhir yaitu adalah Kokurisan. Permainan yang menyeramkan ini banyak dimainkan di kalangan anak-anak di Jepang. Mirip dengan papan Ouija. Walaupun levelnya tidak sebanding dengan Ouija, dikarenakan papan Ouija dapat memanggil iblis level tinggi. Kokurisan tersendiri berasal dari penggabungan 3 binatang, yaitu rubah, anjing, dan musang. Rubah yang bisa menjadi guru yang dapat dipercaya atau penipu yang licik. Anjing yang dikenal sebagai hewan pelindung, dan musang yang membawa keberuntungan namun nakal. Banyak pertanyaan yang dilontarkan dalam permainan ini, seperti aku nggak bisa bilang ya, aku tulis aja di bawah. Dan ya, Kokurisan ini juga seperti permainan Ouija dan benar-benar sangat mirip. Hanya saja perbedaannya di sini ya. Kalau Kokurisan hanya beberapanya saja bisa dipanggil, tapi kalau papan Ouija itu bisa level tinggi seperti memanggil iblis yang menyeramkan. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Terasa kita sudah di akhir video. Aku mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang udah nonton video aku ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ya, kita ketemu lagi setiap hari Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube channel aku, Ilham Misteri.